Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukralillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa Zakat TV di mana saja berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat beriring salam semoga senantiasa disampaikan keharibaan kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita yang selamanya menantikan syafaatnya pada hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Zakat TV di mana saja berada, selamat bertemu kembali dalam program Oase bersama saya Aryani Fauziah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia sangat mendambakan kebahagiaan. Walaupun definisi mereka tentang kebahagiaan itu berbeda, tetapi pada dasarnya manusia menginginkan hidup tenang, hidup damai. Orang kaya, dia berpikir mencari uang yang banyak, mengumpulkan harta yang banyak, karena mereka berpikir dengan harta yang banyak akan terdapat kebahagiaan. Begitu juga dengan orang yang mencari kekuasaan, dia melakukan berbagai cara agar dia dapat berkuasa, karena dia berpikir bahwa dengan mempunyai kekuasaan akan mengantarkan hidupnya bahagia. Lain lagi urusannya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, dia berobat, mulai dari obat tradisional sampai obat yang canggih, dia lakukan. Dari berobat di kampung sampai ke luar negeri, itu dia lakukan karena dia ingin sembuh. Karena menurutnya sembuh adalah merupakan pengantar kebahagiaan. Nah, para kaum muslimin, sahabat Zakat TV di mana saja berada, kebahagiaan yang kita cari-cari ini ternyata mempunyai konsep, ternyata mempunyai cara. Memang yang mengantarkan kita hidup bahagia di dunia maupun di akhirat ini adalah sangat berbeda. Ada 3 konsep hidup bahagia di dunia dan ada 3 konsep hidup bahagia di akhirat. Yang pertama adalah apabila kita ingin hidup bahagia di dunia, pertama kita harus sihatul jasad. Sihatul jasad di sini adalah sehat jasmani kita. Coba saja kita bayangkan, uang kita berlimpah. Katakanlah kalau mungkin untuk para suami, istri 4, uang berlipat, rumah bertingkat, sepatu mengkilat. Tetapi kalau badannya tidak sehat, bagaimana mungkin dia bisa mencicipi kebahagiaan? Jangankan untuk pergi ke luar negeri, hanya sekedar mencicipi makanan yang lezat, hanya sekedar untuk meneguk minuman yang segar pun tidak bisa dia laksanakan. Rumah yang agung, rumah yang megah tidak bisa ditinggali, istri yang cantik tidak bisa didampingi, makanan pun tidak bisa ia cicipi. Sudah barang tentu hidupnya sangat tidak bahagia. Uangnya, kekayaannya, hartanya, kekuasaannya tidak mengantarkan hidupnya menjadi bahagia. Karena apabila dia sepanjang waktu, sepanjang zaman hanya berbaring di rumah sakit. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Adapun konsep kehidup bahagia yang kedua adalah sihatul ma'isyah. Sihatul ma'isyah di sini adalah sehat ekonomi. Kita sebagai hidup, sebagai manusia tentu tidak munafik bahwa ekonomi merupakan penunjang kebahagiaan kita juga. Kalau ada orang yang berkata, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh ini, karena saya hanya membutuhkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup bahagia kalau seandainya tidak ada sepeser uang pun di kantong kita? Badan kita sehat, istri kita sehat, anak kita sehat semua. Bagaimana kita mau sholat dengan tenang? Bagaimana kita bisa bersedekah sedangkan tidak ada sepeser pun uang di tangan kita? Nah, dengan uang ini bahwasanya seorang salafus sholihin yang bernama Luqmanul Hakim pun pernah menyampaikan pesan terhadap putranya.
Ya bunayya istagni bil kasbil halal anil fakri. Wahai anakku, carilah kekayaan dengan harta yang halal, dengan bekerja yang halal, dengan harta yang halal agar kau terhindar dari kefakiran. Kenapa sebabnya? Ma'afqara ahadun illa asabahu salasu khisalin. Karena kata Luqmanul Hakim kepada putranya, seseorang yang fakir maka dia akan terkena musibah, dia akan menderita dengan 3 macam perkara. Yang pertama adalah da'fu dinihi. Yang pertama adalah lemah agamanya. Orang kok bisa dengan tidak punya uang, dengan tidak memiliki ekonomi, kok dia bisa lemah agamanya? Mungkin pertanyaan itu sempat terpikir oleh kita. Coba saja kita bayangkan, orang kaya bisa pergi haji, bisa bersedekah, dia bisa membangun masjid, dia bisa membangun pondok pesantren, membangun sarana peribadatan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita seorang fakir miskin? Kita tidak akan bisa melaksanakan itu semua. Sholat kita tidak akan tenang, sementara perut kita keroncongan, anak-anak kita pun kelaparan, maka sholat kita pun tidak akan tenang. Disitulah bahwa Luqmanul Hakim menyampaikan kalau kita seorang fakir maka agama kita pun akan lemah. Yang kedua, apabila kita lemah, kata Luqmanul Hakim adalah akan lemah akal kita. Kok akal yang lemah? Bagaimana mungkin? Seseorang yang fakir, seseorang yang miskin, dia akan lemah akalnya, akan hilang malunya. Coba saja kita bayangkan, maaf, mungkin di masyarakat kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di negara kita, orang yang karena desakan ekonomi, karena kekurangan ekonomi, dia sampai melakukan hal-hal yang memalukan, baik yang itu melanggar etika, moral, maupun agama dan aturan negara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Para sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah. Kerugian yang ketiga menjadi orang yang fakir adalah zahabu muru'atihi, akan hilang wibawanya. Coba kita bayangkan, seorang tokoh masyarakat atau mungkin seorang bos, dia sebenarnya banyak uangnya, tapi ketika dia jatuh bangkrut, ketika dia sudah tidak mempunyai apa-apa, maka muruahnya, maka haibatnya, maka wibawanya, walaupun dia kelihatannya bijaksana, itu semua akan hilang perlahan-lahan. Orang tidak akan menghargainya lagi karena dia sudah menjadi seorang fakir. Apalagi jika seorang ustadz, maka Nabi tidak sangat menganjurkan kepada umatnya agar mencari yang halal, agar mencari rizki yang halal supaya tidak menjadi orang fakir. Seorang ustadz yang fakir miskin, tentu santrinya pun tidak akan mengikutinya, tentu jamaahnya pun tidak akan menghormatinya karena dia sudah jatuh miskin. Para sahabat Zakat TV rahimakumullah. Yang ketiga, bahaya fakir adalah bersambung pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana karena kita akan meneruskannya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Para pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Kerugian yang ketiga untuk orang yang fakir adalah bahwasanya zahabu muru'atihi, akan hilang wibawanya. Seseorang yang sudah jatuh bangkrut, baik itu seorang bos, tokoh masyarakat, apalagi seorang ustadz, maka akan hilang wibawanya. Contoh kita di kantor, tadinya dipuja-puja, dipuji-puji. Ketika kita ketemu dengan bawahan kita, mereka menghormat, menyapa kita, selamat pagi bos sambil membungkuk. Coba apa yang terjadi ketika kita jatuh bangkrut? Ketika kita fakir, baju kita compang-camping, bahkan kita pun minta bantuan kepada anak buah kita, maka mereka tidak akan menghargai kita. Kenapa? Karena sudah hilang
martabat, karena sudah hilang kewibawaan kita. Wa a'dzamu min hadhihi salasah, dan yang paling parah dari yang 3 perkara ini adalah dipandangnya rendah kita oleh manusia. Orang memandang sebelah mata kepada kita. Kita tidak dihargai lagi. Pembicaraan kita tidak didengar, perbuatan kita pun tidak dilihat. Apapun yang kita lakukan serba salah di depan mereka, karena kita tidak dianggap oleh mereka. Ini adalah yang paling parah bahaya dari fakir yang diriwayatkan dan yang diperingatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Kemudian penunjang kebahagiaan kita di dunia yang terakhir adalah sihatul muamalah. Sihat muamalah ini adalah sehat pergaulan kita, hubungan kita, baik itu hubungan dengan pasangan, baik itu hubungan dengan keluarga, sanak saudara, tetangga, maupun masyarakat sekitar. Hubungan yang baik akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Contoh saja, bila hubungan kita yang baik dengan suami atau dengan istri, maka kita akan menjadi pasangan yang paling bahagia. Kalau saja hubungan kita tidak baik dengan suami atau dengan istri, maka rumah pun kita akan mengatakannya baiti nari, rumah kita laksana neraka. Karena tidak nyaman lagi. Kita makan tidak enak, kita tidur pun tidak nyenyak. Apa yang kita lakukan merasa tidak salah ketika di rumah, karena hubungan yang baik di antara kita sudah tidak terjalin lagi. Hubungan dengan keluarga pun begitu, dengan orang tua, dengan adik, dengan anak. Apabila sudah tidak terjalin dengan baik, maka kita tidak akan bahagia. Walaupun uang kita banyak, walaupun harta kita berlimpah, badan kita sehat, tetapi dengan pasangan kita nggak cocok, dengan pasangan kita hubungan kita kurang baik, dengan anak kita tidak baik, dengan orang tua kita tidak akur, dengan tetangga kita juga tidak akur, maka kita merasa sempit di dunia ini. Melangkah pun kita merasa semuanya terbatas, karena dibatasi dengan ketidakakuran muamalah kita, dengan ketidakakuran hubungan kita. Tentunya ini akan menyiksa kita ketika kita hidup di dunia. Adapun yang akan mengantarkan kita hidup bahagia di akhirat adalah yang pertama, sihatul akidah. Para pemirsa Zakat TV dimanapun berada, tadi kita ingin hidup bahagia, maka kita harus mempunyai 3 konsep: sehat jasmani, sehat ekonomi, dan baik pergaulan. Pada segmen kali ini juga saya akan menyampaikan tentang kebahagiaan kita di akhirat. Kebahagiaan kita di akhirat yang pertama adalah sehatul akidah. Sehat akidah, keyakinan kita harus benar, keyakinan kita harus betul, bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin maaf, di Indonesia agama yang diakui itu ada beberapa, tetapi ingat kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Agama Islam yang akan mengantarkan keyakinan kita kepada bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Maha Sa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha menciptakan kita dan yang lainnya. Sihatul akidah ini orang yang banyak perbuatan baiknya, yang disebut amalnya. Dia punya toko, kemudian dia banyak beramal, karena akidahnya tidak baik, karena keyakinannya bahwa Tuhan itu bukan Allah, maka tidak akan mengantarkan kebahagiaannya di akhirat nanti. Kok bisa? Kata mungkin pemirsa berkata, kok bisa itu seorang orang non muslim, dia membagi-bagikan sedekah, dia membagi-bagikan amal, apakah itu dia akan nikmati kebahagiaan di akhirat nanti? Oh, tidak bisa. Tidak ada syarat pertama. Apa syarat pertamanya? Akidahnya tidak baik, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka beramal ketika di dunia, banyak-banyak beramal kita di dunia, sesungguhnya kemanfaatannya hanya akan dinikmati di dunia saja. Disebutkan dalam keterangan yang lain, ad-dunya jannatul kafir. Dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir.
Sedangkan di akhirat nanti, walaupun mereka banyak beramal, walaupun hubungan mereka baik dengan tetangga, hubungan mereka baik dengan saudara, hubungan mereka baik dengan lingkungan sekitar, maka mereka tidak akan menikmati kebahagiaan di akhirat nanti. Karena kenapa? Karena dia tidak sehat akidahnya, tidak sehat keyakinannya. Yang kedua, yang akan mengantarkan seseorang hidup bahagia di akhirat adalah sihatul ibadah. Sehat ibadahnya, peribadatannya, penyembahannya sah, sholatnya sah, wudhunya sah, sedekahnya diterima, ibadah hajinya juga diterima, dan yang lain-lain ibadahnya juga diterima. Karena apa? Karena disertai dengan ilmu. Orang yang banyak sholat, orang yang rajin pergi haji, orang yang banyak sedekahnya, bila tidak disertai dengan ilmu, maka sholatnya semuanya tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan, Pakuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak disertai dengan ilmu, maka niscaya amalnya akan sia-sia, tiada berguna. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihatul ibadah ini akan mengantarkan kita hidup bahagia di akhirat. Sholat kita akan diterima apabila wudhu kita juga sah. Ada yang berkenaan dengan wudhu, berkenaan dengan sholat, harus berkaitan dengan ilmu, agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, karena kita akan meneruskannya setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Para pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Pengantar kebahagiaan kita hidup di akhirat yang terakhir, yang ketiga adalah sihatul ma'rifat. Sehat pengakuan. Pengakuan diri kita sebagai hamba Allah dan Allah adalah pencipta kita. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Kita adalah sebagai abdun, sebagai penyembah, sedangkan Allah adalah yang disembah. Kita mengakui apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, itu semuanya adalah milik Allah, adalah pemberian dari Allah. Ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kita yang baik, kemudian ibadah kita yang baik yang disertai dengan ilmunya, maka yang terakhir adalah pengakuan kita bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ingin pujian dari manusia, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan hanya sesaat. Seperti kalau kita bersedekah kepada orang yang pelit, orang yang tidak suka memberi kepada kita, maka tentunya dalam hati kita akan merasa bahwa orang ini tidak suka ngasih sama kita, ngapain kita beri? Tetapi sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamnun taktatsir, dan janganlah kamu memberi karena berharap diberi banyak. Itu tidak ada tujuan seperti itu seharusnya. Karena kita memberi murni karena Allah, kita salat murni karena Allah, kita menuntut ilmu murni karena Allah, kita berhaji juga murni karena Allah. Semuanya harus disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan beban, bukan menyenangkan Allah, tetapi itu merupakan kewajiban untuk kita sekalian. Bahkan seorang ahli tasawuf mengatakan, kalau kita beribadah mengharapkan surga pun itu sudah salah. Kenapa sebabnya? Kita hanya melaksanakan kewajiban. Seandainya surga yang indah,
surga yang sangat baik yang memang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa itu, bila dibeli dengan ladang amal soleh kita, itu sangat kurang amal soleh kita. Orang yang banyak masuk surga itu karena adalah atas rahmat kasih sayang Allah. Mungkin kita sering mendengar dan kita sering membaca sebuah sairan dari Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Ilahi, sesungguhnya ya Allah, ya Tuhan kami ini tidak pantas, tidak layak, sangat tidak patut meminta surgamu yang indah ya Allah. Tetapi kami tidak akan kuat menahan panasnya neraka. Amal kami yang tidak seberapa, bila ditukar dengan tiket masuk surga itu tentu sangat kurang. Karena surgamu terlalu indah dan amal kami terlalu sedikit. Kami tidak akan hidup bahagia di dunia jika di akhirat kami akan nelangsa, akan sengsara. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Fahabli taubatan waghfir junubi, maka ya Allah berikanlah kami taubat, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami, waghfir junubi, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Inilah yang akan mengantarkan kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia tadi sehat jasad kita, sehat jasmani kita, kemudian sehat ekonomi kita, sehat pergaulan kita. Itu adalah kunci bahagia kita hidup di dunia. Dan yang terakhir tadi 3 kunci kebahagiaan kita di akhirat. Yang pertama adalah sehat keyakinan, yang kedua sehat ibadah, dan yang ketiga adalah sehat pengakuan kita. Sekali lagi, kita jangan beramal karena ingin dipuji manusia, kita beramal karena mengharapkan surga, kita beramal semata-mata karena melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah, dijadikan manusia-manusia yang senantiasa diberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan kita hidup di akhirat kelak. Kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibukakan maaf atas kesalahannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rizki kita, digampangkan segala niat kita yang baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu kembali dalam program Oase di Zakat TV ini, tentunya dengan tema yang berbeda. Dengan ditutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.